Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Wiwi Nuryanti. Insya Allah, hari ini kita masih membahas tentang bab 2, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sistem hukum nasional, jilid 3. Oke, jika pada kesempatan lalu kita sudah membahas tentang makna undang-undang, kemudian kedudukan dan fungsi, maka pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. Nah, ini dia hierarki peraturan perundang-undangannya ya. Bisa dilihat, yang pertama ada Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian TAP MPR, kemudian undang-undang atau Perpu, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, perda provinsi, dan perda kabupaten atau kota. Peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Jika undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Mahkamah Konstitusi akan melakukan pengujian. Adapun jika peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, Mahkamah Agung yang akan melakukan pengujian. Selanjutnya kita akan bahas tentang sifat dan ciri-ciri serta arti penting peraturan perundang-undangan. Sifat dan ciri-ciri serta arti penting peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, merupakan peraturan yang tertulis. Yang kedua, dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, baik itu di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Yang ketiga, merupakan norma hukum atau aturan yang mengatur pola tingkah laku. Dan yang terakhir adalah mengikat secara umum dan menyeluruh. Selanjutnya, kita bahas tentang arti penting dari peraturan perundang-undangan. Yang pertama, memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Yang kedua, menciptakan rasa keadilan bagi setiap warga negara. Yang ketiga, memberikan perlindungan bagi setiap hak-hak warga negara. Dan yang keempat adalah menciptakan ketertiban dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, bagaimana sih caranya melaksanakan dan mempertahankan undang-undang? Yuk kita bahas ya. Suatu peraturan perundang-undangan memiliki dua sifat, yaitu dapat diubah dan tidak dapat diubah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan contoh konstitusi yang dapat diubah.
Hal ini tercantum dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan pertama kali terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan pada tahun 1999 atas tuntutan rakyat. Perubahan tersebut dilakukan oleh Badan Pekerja MPR yang dibantu oleh panitia bentukannya, yaitu Panitia Ad Hoc, untuk menyusun kesepakatan dasar terkait perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan dasar tersebut yakni yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dimasukkan ke pasal-pasal atau batang tubuh. Dan terakhir, merupakan perubahan dengan cara addendum. Berikut alasan tidak diubahnya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pembukaan memuat dasar filosofis dan normatif yang mendasari seluruh pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat tujuan negara dan Pancasila sebagai dasar negara dan cita negara atau stasiun yang paling dalam dari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara Indonesia tidak dapat diubah sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bentuk negara Indonesia telah ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia yang dianggap paling tepat untuk mewadahi sebuah bangsa majemuk yang beraneka suku bangsa, kebudayaan, etnis, dan agama. Penetapan bentuk negara tersebut disertai juga dengan penetapan sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan Indonesia yang presidensial itu telah dipertegas dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 4 ayat 1. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan dengan cara addendum. Artinya adalah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan naskah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diletakkan melekat pada naskah asli. Nah, apa saja sih yang bisa dilakukan sebagai seorang siswa dan warga negara Republik Indonesia agar kita dapat melaksanakan dan mempertahankan undang-undang? Maka hal yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, di lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah, hal yang bisa kita lakukan adalah belajar dengan serius dan sungguh-sungguh agar dapat mewujudkan tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
Yang kedua, bersikap jujur dan sopan kepada Bapak Ibu guru dan seluruh warga sekolah agar dapat terciptanya kedamaian. Yang ketiga, melaksanakan dan mengikuti kegiatan upacara bendera dengan tertib dan hikmat agar dapat meningkatkan kecintaan kita terhadap nusa dan bangsa. Yang keempat, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan rakyat Indonesia dengan berbagai lomba sebagai perwujudan dan penghargaan terhadap para pahlawan. Yang kelima, menghargai pendapat teman sebagai wujud dari keadilan dalam berpendapat dan mengemukakan pendapat. Dan yang keenam adalah berteman dengan siapa saja tanpa membedakan agar tidak memunculkan permusuhan dan perkelahian. Kemudian, hal yang bisa kita lakukan di lingkungan tempat tinggal kita adalah yang pertama, menghormati dan menyayangi seluruh anggota keluarga. Kemudian, bergaul dengan tetangga tanpa membeda-bedakan, bermusyawarah dengan anggota keluarga maupun tetangga untuk memutuskan masalah bersama, sehingga tidak terjadi permusuhan. Dan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Dan yang paling penting adalah ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di sekitar kita. Dan yang ketiga, hal yang bisa kita lakukan di lingkungan masyarakat luas adalah yang pertama, memberikan dalam berbagai bentuk kepada fakir miskin yang membutuhkan. Yang kedua, memberikan bantuan pengetahuan dan keterampilan bagi orang yang membutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan orang tersebut. Nah, alhamdulillah selesai sudah kita membahas bab 2 ya, tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sistem hukum nasional. Mudah-mudahan pada bab 2 ini kita bisa memahami serta melaksanakan apa yang sudah kita pahami dari materi ini. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.